Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Pak Iwan selaku dosen mata kuliah metodologi DKV kelas EU 001 dan rekan-rekan sekalian yang menonton video ini. Kami akan mempresentasikan materi tentang metode 5 langkah Robin Landa yang telah diubah dari tugas akhir kakak tingkat. Sebelum saya memulai presentasi, saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok saya. Di sebelah kanan ada saya sendiri, Aryoseto Satrajati, dengan NIM 2020-100-2054. Di sebelah saya ada Muhammad Hugo Sulistyo, NIM 2020-100-2073. Dan Rifki Nabil Fadlur Rahman, dengan NIM 2020-100-2056. Lalu untuk materi pertama, tahap 1 Robin Landa, yaitu orientasi. Teori komunikasi. Komunikasi adalah proses pengoperasian rangsangan stimulus dalam bentuk lambang atau simbol bahasa verbal atau gerak untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Stimulus atau rangsangan dapat berupa suara atau bunyi atau bahasa lisan yang berupa gerakan, tindakan, atau simbol-simbol yang dapat dimengerti oleh pihak lain. Teori komunikasi. Terdapat 5 unsur di dalam komunikasi menurut Laswell, yaitu komunikator. Seorang komunikator harus mampu mengetahui dan memahami apa yang ingin disampaikan kepada komunikan. Pesan. Pesan adalah sesuatu yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Ketiga, komunikan. Komunikan adalah seorang yang menerima pesan dari seorang komunikator. Media adalah sebuah pesan yang disampaikan atau disalurkan oleh berbagai macam media. Contohnya seperti udara, televisi, koran, telepon, radio, surat, dan lain-lain. Dan terakhir 5, efek adalah apa yang terjadi kepada komunikan setelah menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Lalu, strategi publikasi. Publikasi adalah kegiatan yang lebih menekan suatu proses dan teknis untuk mempersiapkan dan menerbitkan media komunikasi demi kepentingan kegiatan atau aktivitas hubungan masyarakat dalam upaya penyampaian pesan, opini, informasi, dan berita. Misalnya seperti menerbitkan media melalui brosur, leaflet, booklet, poster, flyer, dan sebagainya. Publikasi mempunyai 3 tujuan utama, yaitu menginformasikan, membujuk atau persuasi, dan mengingatkan. Lalu psikologi warna. Warna merupakan elemen grafis yang paling kuat dan relatif karena warna dapat berperan dalam segala aspek kehidupan manusia. Warna mampu berbicara sebagai warna itu sendiri. Warna sebagai lambang atau simbol. Warna sebagai representasi alam, dan warna sebagai ekspresi. Warna bersifat subjektif karena warna memiliki hubungan sangat kuat dengan setiap individu yang melihatnya. Sir Isaac Newton mengemukakan teori warna yang berasal dari cahaya putih lalu berubah menjadi spektrum warna setelah terjadi refraksi menggunakan kaca prisma. Dalam prakteknya, warna dibedakan menjadi dua, yaitu warna yang ditimbulkan karena sinar matahari melalui prisma, yaitu RGB, yang berasal dari teori warna Newton, yang biasanya digunakan pada warna lampu, monitor, TV, dan sebagainya. Yang kedua, warna yang dibuat dengan unsur tinta atau cat yang hasil uraian campuran pigmen warna dengan bahan pengikat atau CMYK, dan standar color atau lingkaran warna berasal dari teori warna Brewster yang biasanya digunakan dalam proses percetakan. Ini adalah contoh gambar flat design. Flat design adalah suatu gaya desain yang menekankan unsur minimalis 2 dimensi dan perpaduan warna-warna yang cerah, menekankan pada unsur fungsionalitas dengan desain yang bersih tanpa ada bevel, bayangan, tekstur, dan berfokus pada tipografi. Flat design memiliki beberapa ciri khas yang terletak pada penggunaan ikon-ikon dan ilustrasi. Semua elemen desain harus berpusat pada ide tentang kesederhanaan. Dalam hal warna, flat design dapat disesuaikan dengan berbagai warna, tetapi desainer pada umumnya memilih untuk menggunakan warna yang berani dan cerah. Copywriting. Yang pertama adalah headline. Headline adalah suatu unsur yang penting di dalam sebuah iklan headline. Headline dibuat semenarik mungkin agar dapat memancing pembaca untuk tertarik melihat dan membaca headline. Headline harus selalu dibaca terlebih dahulu karena dalam penulisannya yang sengaja dibuat dengan ukuran yang lebih besar. Yang kedua adalah subheadline. Merupakan suatu bagian dari headline yang berfungsi sebagai penghubung.
antara headline dengan body copy. Fungsi dari subheadline ialah untuk memperjelas headline tersebut dengan singkat jika kalimat dalam headline dibuat secara lebih rinci. Yang ketiga adalah tagline. Tagline adalah bagian dari iklan yang dibuat dengan tujuan agar iklan tersebut mudah untuk diingat oleh para konsumen. Tagline menjadi salah satu yang dapat membuat suatu iklan dapat dinilai bagus atau tidak secara cepat oleh para konsumen. Yang keempat adalah body copy. Body copy adalah penjelasan pokok dari headline. Karena penulisan dalam headline yang singkat, sehingga dibutuhkan body copy untuk dapat menjelaskan secara rinci informasi yang nanti diberikan kepada konsumen. Yang kelima yaitu layout. Layout ialah salah satu proses tahapan kerja dalam desain. Dalam pendefinisian, layout dalam perkembangannya sudah sangat luas dan melebur dengan definisi desain itu sendiri. Yang keenam adalah grid. Grid merupakan gabungan dari dua struktur dimensional yang dipertemukan antara garis vertikal dan horizontal yang digunakan dalam struktur konten. Grid merupakan awal dan dasar dari sebuah proses desain yang kemudian akan tidak terlihat atau invisible pada audiens. Ya, tahap 2, Robin Landa akan saya berikan kepada teman saya. Silakan. Oke, selanjutnya ada yang tahap kedua, Robin Landa analisis. Gambar intuisi. Sebagai buku fotografi makanan yang akan dipublikasi untuk memberikan informasi tentang makanan khas Sumatera Padang agar berlangsung optimal dan tercapai maksud dan tujuan dari isi buku fotografi makanan ini. Data kompetitor. Rata-rata banyak kompetitor yang berasal dari buku masakan dari daerah yang lain. Tetapi ada juga dari beberapa jurnal atau laporan tugas akhir mahasiswa dari kampus Indonesia, contohnya dari ISI yang dibawakan oleh Ayu Putri Farmilisari selaku mahasiswa ISI Denpasar, juga mengambil topik yang sama, yakni makanan Korea dalam karya food fotografi. Selanjutnya ada SWOT dari buku ini, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Dari yang pertama yaitu strength, buku fotografi ini akan membantu beberapa rumah makan Padang dalam menjadi referensi sebuah foto menu makanan di rumah makan tersebut. Weakness-nya yaitu beberapa foto menu yang terbilang cukup biasa, karena dari beberapa rumah makan Padang sudah ada foto yang menurut pandangan mereka lebih bagus foto menu mereka. Ketiga, selanjutnya opportunity, memberikan informasi kepada masyarakat banyak akan nama masakan, bahan-bahan, serta proses pembuatannya. Yang terakhir ada threat, persaingan fotografi makanan yang begitu banyak karena semua orang kini bisa menjadi fotografer hanya dengan kamera handphone yang sudah menghasilkan gambar yang bagus. Teori food fotografi. Food fotografi adalah teknik memotret makanan menjadi lebih menggoda. Dalam industri kuliner seperti produksi makanan rumah produksi, perikanan hotel, kafe, dan lainnya. Fotografi makanan mutlak dibutuhkan. Food fotografi yang bagus harus menunjukkan ciri-ciri terbaik makanan tersebut dan kelezatan yang melezatkan. Pengertian buku fotografi. Buku fotografi adalah buku yang berisikan kumpulan foto-foto dari hasil fotografi yang berisi foto yang disusun dan dikemas dengan apik dan memberikan layout sehingga mempunyai daya tarik untuk mempromosikan sesuatu dan juga memiliki daya jual yang tinggi. Selanjutnya tahap 3 Robin Landa akan dibacakan oleh Rifki. Selanjutnya tahap 3 dari Robin Landa yaitu konsep. Konsep perancangan buku food fotografi masakan Padang ini terbagi menjadi 3 tahapan pemikiran, yaitu tujuan media, strategi media, dan pemilihan media. Proses perancangan konsep media cetak yang baik akan melibatkan pola pikir yang objektif, tidak hanya mengevaluasi hasil olah data, namun juga mempertimbangkan pengeksekusian konsep dan output dari desain yang nantinya akan dirancang. Next. Konsep media. Tujuan media. Tujuan dari pembuatan media buku ini adalah untuk memberikan penjelasan untuk mengeksplorasi masakan tradisional Sumatera Barat yang dipaparkan melalui visual yang berbeda, melalui visual yang berbeda dan melalui media promosi yang efektif, komunikatif, mudah dipahami, serta mudah diingat. Kedua, ada strategi media.
Media pengetahuan merupakan hal yang sangat menarik untuk menjadikan sebuah wawasan baru bagi masyarakat yang belum mengetahui makanan khas dari daerah Minang. Dengan ini, nantinya para pemula dan masyarakat umum dapat mengetahui sisi keunikan dari makanan khas Minang itu tersendiri. Yang ketiga, pemilihan media. Media-media pendukung yang bersifat promosional tersebut merupakan poster, brosur, iklan sosial media, dan merchandise berupa tote bag, kalender, serta pembatas buku. Next, konsep kreatif. Buku ini ditujukan kepada seseorang yang memiliki ketertarikan di dunia fotografi, terutama dalam bidang produk dan makanan. Konsep cover bukunya menggunakan foto keseluruhan makanan khas Minang yang akan disusun semenarik mungkin. Konsep foto yang digunakan ialah dark moody food photography. Ide dalam fotografi makanan gelap atau dark moody food photography adalah untuk menjaga latar belakang tetap dalam bayangan dan menarik perhatian pemirsa ke subjek utama, yakni masakan Padang. Selain itu, untuk menonjolkan feel dari masakan itu tersendiri cukup mudah karena dark moody food photography merupakan gaya foto yang bersifat dramatis. Selain itu, properti kayu sebagai alas untuk subjek utamanya juga sangat cocok dipadukan dengan gaya foto ini. Sangat mudah untuk memberikan nuansa tradisional dari masakan Indonesia, terutama masakan Padang ini. Lalu ada keyword. Agar mempermudah langkah identifikasi, agar mempermudah langkah identifikasi selanjutnya, diperlukan kata kunci yang praktis dan secara efektif mampu memvisualkan gambaran besar dari karya yang bersangkutan. Buku food fotografi masakan Padang merupakan sebuah media informasi tentang berbagai macam makanan khas Minang. Oleh karena itu, keyword dari buku food fotografi makanan khas Padang adalah buku masakan Padang dan fotografi. Strategi kreatif. Strategi kreatif merupakan pendekatan dan sistematika berpikir yang membantu dalam penyusunan suatu promosi untuk memaksimalkan daya tarik visual. Program kreatif. Proses perancangan sebuah desain membutuhkan sistematika yang baik demi pelaksanaan tahapan yang terstruktur. Untuk mencapai pengaplikasian yang efisien, diperlukan program kreatif guna menyusun urutan langkah-langkah. Untuk mencapai pengaplikasian yang efisien, diperlukan program kreatif guna menyusun urutan langkah-langkah signifikan tersebut. Next, konsep komunikasi. Dalam proses marketing buku food fotografi masakan Padang, dibutuhkan metode penyampaian komunikasi yang efektif dan optimal guna menginformasikan maksud buku dan konten di dalamnya. Proses pengkomunikasian pesan ini dilaksanakan melalui beragam teknik, diantaranya melalui penyertaan deskripsi literal secara visualisasi penjelas dalam media promosi. Selanjutnya, tahap 4 Robilanda, yaitu desain, akan dijelaskan oleh Aryo Seto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai tahap 4 Robin Landa, yaitu desain. Pertama, desain adalah media utamanya buku yang berisi tentang foto masakan Padang yang diambil dengan pendekatan food photography. Dengan memperhatikan keseimbangan cahaya, bahan makanan, segitiga exposure, focal length pada lensa kamera, hingga pengaturan white balance yang menjadi teknik dasar food photography yang diterapkan dalam buku ini. Media utama. Buku. Buku dirancang dengan layout teks dan fotografi dengan ukuran 25 cm kali 25 cm dengan jumlah halaman yaitu 96 halaman. Buku food photography masakan Padang ini terdapat 12 jenis masakan berbeda dengan menjadi objek dari fotografi. Logonya yaitu menggunakan font Grand Cru Light as Bold dan font Grand Cru Light as Regular. Dibuat dengan membuat sketsa kasar dari media kertas sehingga uji coba menggunakan pensil dan kertas. Kemudian diaplikasikan pada Adobe Photoshop. Ada media promosi. Proses desain media pendukung promosi dari media cetak buku food fotografi masakan Padang dikerjakan dengan menerapkan konsep dan unsur visual yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Berikut penjabaran desain layout dan konsep visual yang sudah diaplikasikan ke dalam media promosi. Poster. Berikut adalah contoh poster dari buku food photography. Proses desain media pendukung promosi dari media cetak buku food fotografi masakan Padang dikerjakan dengan menerapkan konsep dan unsur visual yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Berikut adalah penjabaran desain layout dan konsep visualnya.
Yang kedua adalah brosur. Brosur yang diaplikasikan dalam jenis art paper 150 gram berukuran A4 dengan 3 lipatan akan diberikan kepada pengunjung toko buku Gramedia dan para pengunjung dan acara-acara seni rupa, dan desain sebelum acara berlangsung. Brosur diharapkan dapat menarik peminat dan daya beli para pengunjung untuk membeli buku fotografi masakan Padang. Yang ketiga adalah flyer. Mengaplikasikan flyer menggunakan art paper dengan ukuran A5 agar praktis dibaca sambil berjalan dan dapat dibawa kemana saja. Flyer akan diberikan kepada pengunjung toko buku Gramedia dan juga pengunjung acara seni rupa sebelum dan saat acara peluncuran buku berlangsung. Berikut adalah flyernya. Yang keempat adalah roll banner. Pengaplikasian roll banner menggunakan bahan albatros berukuran 60 cm x 160 cm akan dipasang di tempat peluncuran buku pada saat acara berlangsung, yaitu di Gramedia World BSD Tangerang Selatan. Yang kelima adalah digital promosi. Ranah digital merupakan salah satu media promosi yang sangat berkembang pesat di era sekarang ini. Penggunaan media digital untuk melakukan promosi ini menggunakan sosial media Instagram melalui fitur Instagram Ads berukuran 1080 pixel x 1080 pixel. Untuk tahap 5 Robin Landa akan dijelaskan oleh teman saya, tempat dan waktu dipersilakan. Selanjutnya yaitu tahap 5 Robin Landa, implikasi. Media utama buku ini berisi tentang foto masakan Padang yang diambil dengan pendekatan food fotografi, dengan memperhatikan keseimbangan cahaya, bahan makanan, segitiga exposure, focal length pada lensa kamera, hingga pengaturan white balance yang menjadi teknik dasar food fotografi yang diterapkan dalam buku ini. Selanjutnya, desain dan pengaplikasian. Desain dan pengaplikasian itu ada 3. Yang pertama ada media utama, media promosi, dan media merchandise. Kita bahas ketiganya. Yang pertama ada media utama. Media utama itu terdiri dari buku dan logo. Yang kedua, media promosi, yaitu terdiri dari poster, brosur, flyer, roll banner, dan digital promosi. Yang ketiga, merchandise. Merchandise terdiri dari t-shirt, tote bag, stiker, dan pembatas buku. Merchandise. Kita langsung membahas merchandise karena poin 1 dan 2 sudah dibahas pada bab sebelumnya. Proses dari desain merchandise buku fotografi dikerjakan dengan menetapkan konsep dan unsur visual yang telah ditentukan pada bab sebelumnya. Berikut merupakan penjabaran spesifikasi dan visual konsep yang diaplikasikan dan dicetak dalam bentuk merchandise. Di antaranya yang pertama ada t-shirt. T-shirt atau baju menggunakan bahan cotton COM 30S dengan tinta sablon DTG. Baju digunakan untuk mempromosikan untuk secara tidak langsung. Yang kedua, tote bag. Tote bag merupakan material kanvas berukuran 35 cm x 40 cm. Dicetak menggunakan cetak DTG atau non-white. Selanjutnya, stiker. Stiker menggunakan bahan vinil berukuran 6 cm x 7 cm dengan laminating doff lalu dipotong sesuai bentuk logo. Selanjutnya yang terakhir yaitu pembatas buku. Menggunakan bahan art carton 260 GSM berukuran 7 cm x 15 cm. Pembatas buku digunakan untuk mempromosikan buku secara tidak langsung dan digunakan sebagai pembatas pada buku fotografi masa Padang. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah tutur kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.